semua, perkenalkan nama saya Rayantani Kesha Syagian. Saya dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan 4 revolusi besar dunia. Yang pertama adalah revolusi Cina, yang kedua revolusi Amerika, yang ketiga revolusi Rusia, dan yang keempat adalah revolusi Prancis. Selamat menyaksikan. Revolusi Xinhai sering juga disebut sebagai revolusi 1911 atau revolusi Tiongkok, mengakhiri dinasti Qing Manchu yang merupakan dinasti kekaisaran terakhir di Tiongkok dan disusul dengan berdirinya Republik Tiongkok pada 1 Januari tahun 1912. Sesuai dengan namanya, Revolusi Tiongkok merupakan gerakan perjuangan rakyat Tiongkok atau Cina untuk melawan kekuasaan negara asing di wilayahnya. Oleh karena itu, latar belakang dari Revolusi Tiongkok disebabkan oleh kekalahan bertubi-tubi pemerintahan Cina terhadap negara asing seperti Eropa dan Jepang. Kekalahan bertubi-tubi ini semakin menambah kebencian rakyat dari Cina terhadap pemerintahannya yang dianggap bukan asli orang Cina, yaitu dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dinasti ini berasal dari Manchuria, daerah yang berbatasan dengan Tiongkok di bagian utara. Dampak revolusi Cina bagi dunia sangat luas, terutama di benua Asia dan mempengaruhi peta politik dunia. Salah satu dampak revolusi Cina dalam bidang ekonomi berupa ketidakstabilan ekonomi akibat perang saudara. Dampak revolusi ini diantaranya adalah yang pertama, terjadinya perang saudara. Revolusi Tiongkok ketiga oleh Mao Zedong dengan Partai Komunis Tiongkok menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat penganut paham nasionalis. Hal ini menimbulkan perang saudara antara golongan nasionalis dan golongan komunis. Yang kedua adalah menyebarnya paham komunis. Dampak revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia hingga masa kini adalah menyebarnya paham komunis ke berbagai negara, terutama kawasan Asia, termasuk di Indonesia. Yang ketiga adalah mengilhami berbagai gerakan perubahan revolusi Tiongkok yang telah mengilhami berbagai gerakan perubahan di negara-negara lain, terutama negara yang terjajah di Asia. Revolusi ini mendorong masyarakat negara lain untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Keterkaitan revolusi Cina terhadap politik Indonesia adalah mendorong para pemuda, terutama kalangan intelektual Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan dibentuknya berbagai gerakan kebangkitan nasional. Kemudian, tokoh-tokoh yang berperan dalam revolusi Tiongkok yang pertama adalah Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen adalah sosok yang menjadi presiden pertama Republik Tiongkok, sekaligus orang yang memproklamirkan berdirinya Republik Tiongkok setelah mengalahkan pemerintahan Manchu di selatan. Yang kedua adalah Yuan Shikai. Yuan Shikai adalah jenderal era dinasti Manchu yang berambisi menjadi presiden. Ia juga terlibat dalam beberapa peperangan sebelum revolusi tahun 1911. Revolusi Amerika merupakan pertempuran bangsa Amerika untuk mencapai kemerdekaannya dari negara Inggris. Pertempuran ini disebabkan oleh tingginya pajak yang dibebankan oleh Inggris terhadap para koloni di Amerika yang akhirnya melakukan perlawanan menentang negara Inggris. Revolusi Prancis dipicu oleh berbagai faktor, antara lain adalah krisis keuangan. Prancis mengalami defisit anggaran yang besar akibat perang yang berkepanjangan, terutama Perang 7 Tahun dan Perang Kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Amerika pada 1775 sampai 1783. Prancis juga harus membayar bunga hutang yang tinggi kepada para kreditur negara lain. Berakhirnya revolusi Prancis adalah revolusi Prancis ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian, Napoleon diangkat menjadi kaisar Prancis. Revolusi ini berhasil menguasai istana pada tanggal 16 Januari 1793 Masehi. Raja Louis dipenggal dengan pisau guillotine, kemudian menyusul Maria Antoinette. Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991.
Pecahnya Revolusi Rusia. Berbagai permasalahan yang terjadi di Kekaisaran Rusia kemudian memicu gerakan demonstrasi pada 9 Januari 1905. Gerakan ini berakhir dengan pada tewasnya 1.000 demonstran akibat tembakan aparat keamanan.